Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Oke, pada hari ini sebelum kita mulai kegiatan, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Berdoa selesai. Oke, pada pertemuan pertama untuk pembelajaran terkait dengan administrasi infrastruktur jaringan, mata pelajaran ini nanti akan mempelajari berbagai hal terkait dengan administrasi, struktur jaringan seperti routing, terus nanti juga ada untuk filtering dan semacamnya. Untuk pertemuan pertama, nanti kita akan melakukan beberapa hal. Untuk yang pertama itu gambaran penerapan terkait dengan routing statik. Jadi nanti teman-teman di sini akan belajar terkait dengan penerapan routing statik, terus nanti juga ada penugasan yang dibagi untuk beberapa kelompok dalam satu kelas. Nanti satu kelompok ada 2 orang. Jadi nanti ada kurang lebih 8 kelompok ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, mungkin saya melakukan cek kehadiran. Untuk rekan-rekan, silahkan nanti mengisi kehadiran di Google Classroom yang sudah saya buat nanti ya. Nanti linknya bakal saya share di grup WA. Oke, sebelum kita menginjak ke pembelajaran terkait routing statik, mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait routing statik itu sendiri. Yang pertama, routing statik itu adalah untuk menghubungkan 2 jaringan yang berbeda. Nah, sebenarnya routing itu ada routing statik, terus juga ada routing dinamis. Tapi karena yang kita pelajari hari ini adalah routing statik, nanti kita akan mempraktekkan sedikit tentang routing statik. Bagaimana konsep kerjanya, bagaimana prinsip kerjanya, nanti kita bahas. Terus untuk routing statik sendiri berarti minimal ada 2 router ya, karena untuk 2 jaringan itu membutuhkan 2 router. Jadi nanti kita akan buat satu segmen jaringan yang dengan blok network yang berbeda, lalu dengan di router kedua dengan segmen jaringan yang berbeda juga, dengan network yang berbeda juga. Nanti kita hubungkan dengan cara routing ya. Karena routing statik ini terbilang lebih ribet karena kita harus setting manual sendiri-sendiri ya. Jadi nanti kita atur sendiri IP-nya, kita atur sendiri routingnya. Jadi tidak segampang dengan routing dinamis yang kita hanya memasukkan IP network sebelah, lalu habis itu kita bisa langsung bisa langsung terhubung dengan jaringan itu. Tapi kita harus setting manual sendiri-sendiri, kayak jaringan 1.0 ke 2.0 itu berarti kita harus memasukkan satu-satu dengan IP and host yang berbeda-beda. Jadi bayangkan kalau kita harus merouting 1.000 komputer, itu kan biasanya di perusahaan banyak ya komputernya. Itu kurang efektif kalau menggunakan routing statik. Namun di sisi itu ada kelebihan dari routing statik itu sendiri. Dengan kita menyeting manual, jadi kita udah tahu hostnya yang akan kita routing. Jadi kita tahu tuh misalkan PC Pak Guru terus dengan PC Bu Guru itu 1.0 sama 2.0. Nah, itu kan kita udah tahu ya alamatnya. Jadi kita bisa mengawasi lah sebagai administrator jaringan, kita bisa memantau PC siapa, terus dengan networknya ini berapa, dan hal semacam itu. Tapi beda halnya dengan routing dinamis, maaf. Dengan routing dinamis kita tidak bisa memantau nih, mungkin ya sekilas kita tahu itu device-nya Pak Guru, tapi kan besok lagi kalau dia nyambung dengan jaringan itu, IP Pak Guru itu sudah berbeda lagi. Jadi kita nggak bisa memastikan keamanannya. Maka dari itu
ada tambahan network security yang lain biasanya kalau menggunakan routing dinamis. Melainkan dengan routing statis ini kita juga bisa pakai namun di jaringan kecil seperti contohnya di lab komputer di SMP atau di SD dan lain-lainnya. Untuk skala kecil lah intinya. Karena dengan begitu kita bisa memantau dan juga kita bisa melihat nih apa namanya device siapa, terus network berapa, MAC address berapa, itu kan kita tahu ya. Jadinya nanti kalau ada yang menyalahgunakan itu nggak bisa masuk karena kita nggak bisa ngerouting itu atau tidak terdaftar di routing table. Jadinya untuk perihal keamanan routing statis itu lebih baik. Oke, sebelum ke penugasan, mungkin saya contohkan sedikit tentang gambaran routing statis. Nanti kalian silahkan praktekkan di Cisco Packet Tracer versi berapapun. Saya rekomendasikan untuk di versi Cisco Packet Tracer 6.2 karena itu lebih ringan ya untuk teman-teman. Jadi yang kita butuhkan yang pertama itu adalah router, tentu saja karena ini komponen utama untuk mengatur segmen jaringan nanti. Nah, di sini ada router 1 dan router 0. Misalkan kita beri contoh implementasi di sini ruang BK. Lalu di sini ada ruang guru. Nah, dalam studi kasus ini kita misalkan router atau jaringan yang ada di ruang BK dengan ruang guru itu biar terhubung digunakan untuk komunikasi ya, tukar informasi. Jadi di sini kita kasih teks terlebih dahulu. Ini mungkin jaringannya 192, 168, 1.0 dengan netmask subnet 24. Di sini kita beri IP untuk ruang guru mungkin 2.0 ya, /24. Oke, setelah itu karena kita udah mendapat studi kasusnya ya di sini. Nah, secara logis atau secara teoritis dua jaringan ini tidak akan bisa terhubung. Jadi misalkan di sini kita butuh misalkanlah di sini ada guru BK, ini ada guru NA, normatif ada itu. Nah, secara otomatis misalkan di sini kliennya itu IP-nya itu 192.168.2.1 maaf ini 2.2 ya 124. Di sini untuk guru BK kita kasih IP 192.168.1.2 juga 124. Nah, secara teoritis maupun secara praktek ini pun tidak bisa dihubungkan ya, saling berkomunikasi. Karena mengapa? Kita belum mengalamatkan untuk routing statisnya. Nah, oke. Jadi gimana caranya bisa guru NA ini berhubungan dengan guru BK? Caranya ialah dengan routing. Nah, tadi sudah saya jelaskan terkait dengan routing statis itu sendiri nanti kita bakal ngatur secara manual ya untuk IP, gateway, netmask dan juga networknya itu nanti kita atur secara manual. Caranya bagaimana nanti silahkan dipelajari di materinya untuk cara praktikumnya ya itu nanti ada di materi yang sudah saya upload di Google Classroom. Terus untuk prinsip kerjanya sudah saya jelaskan sedikit tadi. Jadi nanti silakan kalian mencari studi kasus sendiri-sendiri. Saya contohkanlah seperti ini. Kalian mau 3 router atau 4 router atau 1 sekolahan, silahkan tidak apa-apa.
Yang penting kalian paham terkait dengan prinsip dan juga konsep kerja dari routing statis ini sendiri. Lalu untuk pengecekannya nanti silakan teman-teman gunakan ping text ya yang ada di sini. Ini menggunakan protokol ICMP. Jadi nanti bisa untuk ngecek apakah sukses atau tidak. Nah, sebagai contoh mungkin di sini karena ini belum saya routing, jadi ngirim ini, oh ya, maaf, nanti silahkan tambahkan IP terlebih dahulu, lalu ya pelajari langkah-langkahnya ya. Terus nanti bakal ada status atau laporan statusnya dari hasil tesnya itu nanti di bawah kanan ini ya. Jadi kalau sukses, kalau violet itu nanti merah, tidak sampai ke tujuannya. Nah, jadi pesan saya perhatikan dengan gateway-nya, lalu perhatikan dengan routing atau end hop-nya, next hop-nya juga, lalu dengan IP network-nya juga diperhatikan. Biasanya rata-rata siswa itu salah di gateway-nya dan juga dengan IP network-nya. Nah, biasanya yang di routing cuma sebelah dan 1.0. Misalkan ini mau routing 2.0 ya. 1.0 itu tidak di routing, jadinya sama-sama tidak bisa terhubung karena untuk routing tables-nya itu udah salah sendiri. Oke, seperti itu. Silakan nanti ketua kelas untuk membagi kelompoknya 8 kelompok ya, satu kelompok itu 2 orang. Jadi nanti kelompok 1 sama 2 silahkan membuat praktek ini, tapi juga menyertakan dengan konsep kerja dari routing statis ini sendiri. Terus untuk kelompok 3 dan 4 dan seterusnya itu nanti silahkan untuk menambahkan terkait dengan prinsip kerja dari routing statis ini sendiri. Nanti dikumpulkan di Google Classroom untuk kode kelasnya itu nanti saya cantumkan di grup WA. Nah, sebelum itu mungkin saya akan memberikan sedikit motivasi ya untuk teman-teman terkait dengan bagaimana sih kerja di bidang IT khususnya di jaringan ya, karena berkaitan dengan mata pelajaran kita juga yaitu administrasi infrastruktur jaringan. Nah, sebenarnya di lingkup atau peluang kerja dari administrator jaringan itu sendiri sebenarnya masih luas, tapi pergerakannya itu memang terbatas ya, dikarenakan perkembangan dari jaringan itu sendiri tidak terlalu spontan ataupun dinamis banget kayak contohnya HP keluaran itu kan baru 1 atau 3 bulan itu udah keluar seri terbaru dan teknologinya itu cepat berubah ya, cepat berkembang. Sementara di jaringan sendiri itu seperti membutuhkan seperti yang kita tahu dari peralihan dari 3G ke 4G itu pun membutuhkan waktu kurang lebih 2-4 tahun ya. Apalagi yang ini 4G ke 5G itu pun masih ada senggang waktu yang cukup lama. Ya walaupun sudah ada rumor-rumornya mungkin di daerah-daerah lain di luar negeri itu sudah ada mungkin udah 1 tahun yang lalu ya, kurang lebih 2021 itu udah muncul rumor-rumor 5G yang sudah hadir di negara-negara luar. Sementara di Indonesia sendiri baru mungkin beberapa titik itu pun masih mungkin di Jakarta aja ya. Koreksi saya jika salah. Itu perkembangannya kita bisa lihat tuh lumayan lama. Nah, sebenarnya apakah worth it atau cukup menggiurkan atau tidak untuk job administrator jaringan? Sebenarnya masih luas banget ya untuk pekerjaan di jaringan itu sendiri. Nanti bisa jadi teknisinya, bisa jadi adminnya terus nanti juga bisa jadi yang buat plan-plannya itu nanti masih banyak peluangnya. Nah, tapi mungkin saya sampaikan secara garis besar, menurut saya masih worth aja, tapi
mungkin untuk jiwa-jiwa muda kayak anak-anak kan kayak apa namanya ingin belajar terus-menerus ya, kayak nggak bisa stuck di situ-situ aja, mungkin kurang cocok di uh, jadi administrator jaringan atau di dunia jaringan karena perkembangannya cukup agak lama juga. Namun di sisi lain untuk di administrator jaringan ini sendiri teman-teman itu bisa bertahan bahkan jadi karyawan tetap juga sih karena gajinya juga lumayan tinggi banget dan pekerjaannya itu aja perkembangannya lama. Ya, jadi inti permasalahannya di sini cons-nya yang ada di sebagai apa namanya administrator jaringan itu adalah perkembangannya yang lama. Jadi ya kerjanya monoton-monoton aja. Ya kayak misalkan manjat tower ya, terus mebenahi kabel yang putus, terus juga kabel yang keserimpet benang layangan dan semacam itu. Karena apa ya perkembangannya yang cukup lambat itu mungkin beberapa teman-teman yang di dunia IT pun beralih uh, di dunia programming karena di situ juga sifatnya lebih dinamis ya karena setiap hari ada aja inovasi-inovasi yang bisa diterapkan juga di dunia sehari-hari, di kehidupan sehari-hari. Sementara di jaringan sendiri masih apa ya, udah mentok gitu. Dalam kata lain kayak perkembangan yang saat ini pun sudah bisa dikatakan sangat-sangat maju. Sudah berjemur dengan jaringan-jaringan yang sudah berkembang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi seperti itulah untuk administrator jaringan sendiri mungkin bisa memberikan sedikit pandangan dan juga motivasi buat teman-teman untuk memutuskan ya memutuskan di jaringan atau di programming atau di developing dan lain-lain. Nah, karena berhubung IT itu juga peluangnya masih sangat banyak dan sangat luas banget, jadi saya harap teman-teman juga bisa melihat ya vision atau pandangan untuk depannya itu sudah ingin lari kemana. Jadi dari SMK ini saya harap dari teman-teman sudah mulai memikirkan arah berlabuh kalian nanti. Ya tidak ada salahnya teman-teman jika mengambil jaringan karena siapa tahu atau tidak menutup kemungkinan juga jaringan tiba-tiba berkembang pesat juga ilmu-ilmunya juga lebih banyak lagi dibanding dengan bidang-bidang seperti programming dan development website dan lain-lain itu kan cukup kencang juga ya, cukup dinamis. Sementara dengan jaringan yang masih seperti ini aja, ya ada perkembangan namun sedikit dan juga tidak dinamis seperti bidang-bidang lainnya. Tapi untuk peluangnya menurut saya masih tinggi banget karena seperti yang kita tahu sekarang manusia itu udah nggak bisa terlepas dari internet dan juga sosial media ataupun hal-hal berbau dengan networking seperti itu ya, itu masih banget dibutuhkan. Jadi teman-teman yang mungkin minat di jaringan komputer atau jaringan yang lebih besar lagi itu tidak usah berkecil hati karena masih banyak banget peluangnya dan juga masih bisa bertahan lah untuk ke depannya karena ya masih berkembang terus gitu walaupun sedikit-sedikit. Nah itu aja mungkin sedikit dari saya. Jangan lupa kerjakan tugasnya dibagi kelompoknya. Nanti jika ada kesulitan atau ada permasalahan silahkan gunakan ruang diskusi yang ada di Google Classroom. Terus untuk materinya mungkin nanti teman-teman bisa cek di website sekolah juga. Di situ sudah saya lampirkan beberapa materi yang bereferensi pada buku-buku pengenalan tentang jaringan, terus tentang administrasi struktur jaringan juga ada di situ. Silakan dari teman-teman nanti bisa cek materi-materinya. Terus untuk praktiknya itu sudah saya kasihkan di kolom tugas ya yang ada di Google Classroom. Untuk ketentuan-ketentuannya saya bebaskan, silakan teman-teman berekspresi, berkreasi sekreatif mungkin. Jadi nanti untuk
poin tujuannya yaitu adalah pengimplementasian dari routing statis itu sendiri. Jadi cara kerjanya, prinsip kerjanya, terus selalu dengan kekurangan kelebihannya. Nanti silahkan teman-teman analisis sendiri dari hasil praktik teman-teman. Semakin rumit dari studi kasus yang teman-teman buat, itu akan semakin membuat teman-teman bisa berkembang lebih baik, dan juga nanti teman-teman bakal menemukan masalah-masalah yang mungkin sebelumnya belum pernah saya ajarkan atau belum pernah saya sampaikan. Jadi nanti teman-teman bisa explore sendiri cara mengatasi atau troubleshooting dari masalah itu sendiri itu bagaimana. Nanti teman-teman bisa mengetahui dengan atau bergantung dengan studi kasus yang dibuat oleh rekan-rekan. Oke, sekian dari saya. Mungkin ke depan untuk pertemuan kedua, nanti kita rundingkan hasil kerja dari masing-masing kelompok, lalu dipresentasikan, lalu didiskusikan ya, untuk kekurangan atau kelebihannya, terus kendalanya, terus troubleshootingnya bagaimana, terus menyampaikan dengan studi-studi kasusnya yang teman-teman buat. Nah, saya harap teman-teman buat studi kasus yang nggak simpel-simpel banget ya, biar bisa jadi pembahasan yang cukup lama juga. Oke, sekian dari saya. Tetap semangat belajar. Jangan lupa kerjakan tugas kelompoknya. Lalu jangan lupa juga isi diskusinya ya, biar nanti saya bisa tahu progres dari teman-teman itu sampai mana, terus juga kendalanya apa aja. Nanti biar Pak Guru juga tahu untuk perkembangan atau progres dari teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Sebelum saya tutup, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan masing-masing. Doa dipersilakan. Doa cukup. Sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.